Berangkat dari Terminal Cicahem Bandung penumpang cuma 7 orang saja. Padahal tiketnya bisa dibilang paling murah bila dibandingkan dengan kompetitornya di rute ini. Apalagi lintasannya full tol, yaitu tol Cisumdawu dan dilanjutkan tol Trans Jawa. Ditambah lagi dapat free snack dan makan satu kali. Ini merupakan perjalanan saya naik bus dari Bandung menuju Surabaya dengan menggunakan bus yang cukup memiliki nama besar pada masanya. Bus yang telah berdiri sejak tahun 1976 ini masih terus melayani penumpang sampai sekarang. Bisa dibilang nama pahala kencana, memang tidak begitu tersorot akhir-akhir ini, berbeda dengan bus pendatang baru. Dari hal tersebut, membuat saya penasaran pengen mencobanya secara langsung. Bagaimana perjalanan, pelayanan, serta akupansi penumpang dari PO Pahala Kencana ini. Dan inilah trip perjalanan saya bersama bus Pahala Kencana dari Bandung menuju Surabaya. Dengan saya di sini Taufik RS, di siang hari ini saya sedang berada di Terminal Cicahem Bandung. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Bandung, tepatnya di Terminal Cicahem ini, menuju Surabaya di Terminal Bungurasi, dengan menggunakan bus yang memiliki nama besar pada masanya. Terminal Cicahem sendiri merupakan terminal penumpang tipe A dan merupakan terminal pintu masuk ke kota Bandung dari arah timur. Tidak heran Anda akan menjumpai beragam perusahaan otobus yang melayani rute perjalanan seperti Tasikmalaya, Yogyakarta, Surabaya, Malang hingga ke Denpasar, Bali. Untuk situasi Terminal Cicahem di pukul 14.30 WIB seperti ini, terlihat beberapa perusahaan otobus dengan rute perjalanan yang beragam. Ada Bus Budiman, Sahabat, Sugeng Rahayu, Gunung Harta, 27 Trans, dan lain-lain. Kurang lebih 2 jam menunggu. Akhirnya armada yang akan mengantarkan saya ke kota Surabaya datang juga. Ada beberapa hal kenapa saya ingin mencoba melakukan perjalanan dengan bus ini. Pertama, kalau diperhatikan di beberapa aplikasi penjual tiket online, Bis Pahala Kencana mungkin menjadi bus dengan ongkos yang sangat murah di rute ini, apalagi melewati full tol. Dengan harga tiket saat saya melakukan perjalanan ini Bandung-Surabaya seharga Rp320.000 saja di aplikasi Traveloka. Selain itu, bisa dibilang nama Pahala Kencana memang tidak begitu tersorot akhir-akhir ini, berbeda dengan bus pendatang baru. Dari hal tersebut, membuat saya penasaran pengen mencobanya secara langsung bagaimana perjalanan dan pelayanan dari bus Pahala Kencana ini. Terlihat bus ini dibaluti dengan bodi Zeppelin G2 dari karoseri Gunung Mas asal Madiun. Zeppelin sendiri merupakan produk bus premium dari karoseri Gunung Mas, dan kini untuk tipe terbaru bodi Zeppelin ini yaitu varian GS Crosser dengan tampilan yang lebih bersih sehingga memberikan kesan yang elegan. Untuk sasisnya sendiri ditopang dengan Mercedes-Benz OH1526 yang masih menggunakan pier daun. Untuk nampak bagian depan terlihat cukup gagah dengan double glass, memiliki bentuk yang cenderung mengalir ke belakang yang membuat tampak bus ini cukup oke kalau dipandang dari samping, menggunakan clear putih khas Pahala Kencana terbaru dengan tulisan Pahala Kencana yang cukup besar di samping bodi busnya. Bergeser ke bagian belakang, terlihat tulisan Zeppelin cukup besar di bagian bawah kaca dengan grill kisi-kisi udara di bagian tengahnya. Meski terbilang cukup lama, secara tampilan eksterior bus ini terlihat cukup cakep dan sportif. Sekarang kita akan masuk ke dalam untuk melihat bagian interiornya. Terlihat setir kemudi dan dashboard khas Mercy 1526 punya, dengan panel indikator yang sudah menggabungkan analog dengan digital. Sedangkan untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini tidak leluasa, khas view bus dengan kaca ganda atau double glass. Dari kabin pengemudi, kita bergeser ke kabin penumpang. Untuk nampak kabin penumpang bus Pahala Kencana seperti ini. Terlihat jajaran kursi dengan konfigurasi dua-dua kanan-kiri, dengan total jumlah kursinya sebanyak 32 seat. Untuk kursinya terlihat standar layak. Pembelian tiketnya sendiri saya lakukan sekitar 5 jam sebelum jadwal bis diberangkatkan. Alhamdulillah dapat seat 1C bagian depan belakang supir.
Di masing-masing seat kita, dilengkapi dengan leg rest atau sandaran kaki, selimut yang tebal dan lembut, serta reclining seat untuk mengatur maju mundur kursi. Tidak dilengkapi dengan USB charging, jadi kalau mau ngecas HP disediakan sumber listrik di kompartemen atas sini. Ketika saya duduk di seat saya seperti ini, untuk jarak atau space seat bagian depan sini lumayan sempit. Kalau mau enakan harus keluar gini kakinya. Kita bergeser ke belakang lagi. Nah, untuk kursi belakang atau bagian tengah terbilang lumayan lega. Jarak antara seatnya bila dibandingkan dengan seat bagian paling depan. Untuk fasilitas personal sama juga sih, kita mendapatkan kursinya dengan sandaran kaki atau leg rest, ada selimut dan juga reclining seat. Di bagian atas terdapat kompartemen penyimpanan dan ada beberapa colokan atau sumber listrik, jadi bagi teman-teman yang ingin mengisi daya handphone bisa cas di atas sini. Dan ingat ya, tidak diperuntukkan untuk cas powerbank dan juga laptop. Kita bergeser ke belakang lagi. Sebelah kanan terdapat toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya berjalan. Dan sebelah kiri terdapat tempat istirahat kru atau kandang macan. Kabarnya terdapat 2 supir yang akan mengemudi bus ini saling bergantian. Oke, di pukul 13.39 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang armada yang menemani perjalanan kita menuju Surabaya mulai diberangkatkan dari Terminal Cicahem Bandung. Oke, ini lumayan telat ya. Untuk di tiketnya sih jam 15.00 ya. Ini udah lewat 39 lah, tapi nggak apa-apalah. Oke, semoga aja perjalanan kita selamat sampai tujuan. Sekarang armada kita baru saja diberangkatkan dari Terminal Cicahem Bandung. Hal yang begitu terasa suara pirnya cukup terdengar suara kerenyek-kerenyek. Total ada 7 penumpang yang naik dari Terminal Cicahem. Lumayan masih banyak yang kosong seatnya. Oh iya, bus Pahala Kencana yang kita naiki ini memiliki rute utama Bandung-Surabaya-Malang. Untuk lintasannya sendiri full tol, yaitu melalui tol baru Cisumdawu yang dikenal sebagai tol pertama di Indonesia yang memiliki terowongan terpanjang yang dilintasi oleh bus. Keluar dari tol Cisumdawu dilanjutkan dengan tol Trans Jawa, jadi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk sampai ke Surabaya. Sekarang kita baru saja melewati terowongan terpanjang yang dilintasi oleh bus, yang menjadi ciri khas dari tol Cisumdawu. Cisumdawu sendiri merupakan singkatan dari Cilunyi, Sumedang, dan Dawuan. Sejauh perjalanan bersama armada Pahala Kencana cukup nyaman. Bawaan supirnya cukup santai, namun suara kerenyek-kerenyeknya cukup terdengar begitu jelas. Tapi tidak apa-apalah sesuai dengan harga tiket.
banyak Bandung. Tahu di cabean tahu na ya. Tahu Pak, bisa minat sih Pak, biar enak gitu ya, jangan sampai yang kosong. Kalau kosong sudah tiket gitu. Kalau gitu karena ceknya bolak balik ribet gitu deh. Ceknya bolak balik. Mana dilangkah? Di pukul 17.28 ini kita dikasihkan snack dari kru PO Pahala Kencana. Ya, ini isinya air mineral yang kecil sama ada roti. Cuman ini doang. Oke lah. Dan kayaknya nanti kita bakalan dapat servis makan juga sih satu kali selama perjalanan dari Bandung menuju Solo. Ini adem banget. Satu lagi di mana? Ini baru 12. Dekat Labuan Bajo. Indonesia Timur tuh indah banget sekarang. Kayaknya cuma panas. Panas. Dulu ada teman dari Mojokerto. Kayaknya asing kita main-main ke Bima. Saya pengen ke pulau yang bisa terbelah gitu loh, kayak kalau dia lagi kering, maksudnya airnya lagi surut. Ya kayak view-nya itu terbelah gitu. Ya udah antar lah dia, terus cek out dari mana. Pak, Bu, servis makan. Di pukul 18.06 WIB, sekarang kita telah tiba di rumah makan Kabita Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jadi selama perjalanan dari Bandung menuju Surabaya dengan menggunakan bus Pahala Kencana ini, kita akan mendapatkan satu kali servis makan, tepatnya di rumah makan Kabita ini. Sekalian kita istirahat sholat maghrib juga di sini guys. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam guys.
jadi sekarang kita udah ngambil servis makan kita. Ini kita ambil ada nasi, kemudian ada telur, tempe, sambal, kerupuk. Ini tipenya prasmanan ya, jadi bebas ngambil. Kemudian ini tak ambil juga es teh. Oke, seperti ini. Kita makan dulu ya. Cuma satu doang. Dan pasar mungkin itu bisa 2 orang. Oke, sekitar pukul 0.53 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita udah tiba di rest area daerah Sragen ya, rumah makan RBT. Ya, ini kita dikasih waktu buat buang air kecil sama lain-lain sih.
ya santai-santai dulu lah, dan mungkin estimasi sekitar ada 2 jam lagi kita bakalan nyampe Surabaya sih. Dan ini armada yang menemani perjalanan kita Pahala Kencana pakai Mercy 1526 kayaknya ya, dan masih menggunakan peer down, jadi ketika jalan itu lumayan kerasa sih gelombangnya. Dan untuk karoserinya ataupun bodi yang dipakai itu Zeppelin, salah satu bodi yang diproduksi oleh karoseri Gunung Mas. Itu biasanya dipakai buat bodi-bodi premiumnya sih, apalagi buat yang terbaru itu biasa dipakai buat OH 1626, 1826 dan lain sebagainya. Oke, udah santai-santai dulu. Surabaya, Bungurasi, Surabaya, Terminal Bungurasi. Oke, sekitar pukul 04.42 waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita telah tiba di Terminal Bungurasi. Oke, inilah armada yang menemani perjalanan kita dari Bandung menuju Surabaya ini, Pahala Kencana. Ya, untuk armadanya gimana ya? Ya, mungkin karena menggunakan sasis lama sama bodinya lumayan agak lama juga ya. Jadi lumayan mentul-mentul di tol, tapi perjalanan sejauh ini cukup oke lah. Dan bawaannya supir juga santai sih. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman udah nonton videonya sampai sekarang ini. Dan sampai jumpa next video guys.